Malang gitu ya. PPH. Kalau banyak. Oh, sekolah. Jadi rata-rata teman-teman itu kelas 11. Oke, dari kelas 11, kemudian hari pertama gitu ya. UAS ya ini ya. Nah, di sini kan pertanyaan Mas aja ya. Mas yang dengan itu ada ini ya, makan siang bergizi kan? Baru banget makan. Enak sekali. Lebih enak MBG atau bawa bekal dari rumah? Apa MBG? Beda-beda apa yang gitu ya. Oke. Yang paling suka tuh menunya apa? Tadi nih ayam geprek. Yang crispy. Jadi teman-teman setiap hari dapat MBG? Menunya beda-beda. Sekali itu, cuma sekali doang. Jadi dapatnya satu hari bisa satu kali. Kalau MBG itu bisa di-request itu. Pakai kertas gimana? Masukin ke tempatnya di terus ditulis kayak menunya terus gitu. Tapi menurut aku nggak efektif kalau kayak gitu. Soalnya dibuang waktu itu ya. Bersihkan di sini. Jadi satu di wadah, ya jadi di wadah itu dikumpulin. Jadi kalau ada kertas ada apa itu dibuang gitu mas. Jadi tetap ini gitu. Jadi itu terbuang pas itu. Jadi tapi teman-teman udah pernah ngomongin itu? Sudah pernah. Request apa? Ini ayam. Dia ayam. Tapi kita nggak dapat ketentuan. Oh, kok nggak baca? Ya karena kita kan ini kita nggak ini nggak dapat. Tadi Mas Dodonnya beli kebiasaan pas kerja di Ini kan udah ada TKA. TKA ya. Kalau MBG itu biasanya kayak ada nasinya, ada lauknya, ada bumbunya juga ya. Iya ada varian. Jadi varian lengkap ya sama tahunya, proteinnya gitu ya. Kadang ada susu ya. Ada susu ya? Teman-teman kalau ada MBG itu tetap bawa nasi dari rumah kayak bekal gitu atau apa? Tetap bawa. Belajar apa bapak? Ya ada di rumahnya ada kayak oseng tempe, ada kalau ada ada nggak untuk yang dimakan di hari pertama bulan 9 bersiapnya makan ini. Berarti makanya 2 kali ya? 2 kali. Oh, oke, nonton ya, kenyang jadi kenyang gitu ya. Mas Riki? Air aja. Jadi teman-teman setelah makan siang sebelumnya ulangan agama sama bahasa Indonesia ya? Ada kendala nggak? Ada kendala yang menggunakan kartu eksis sama Indosiar. Tadi nggak bisa mas. nggak bisa. Harus jelek gitu. Tetap gitu mas. Nggak bisa disentuh gitu harusnya. Jadi kita agak siang tadi ya. Tapi teman-teman udah nyesain, udah bisa dikirim, akhirnya kerjakan ulang dari Iya. awal. Itu kalau nggak bisa pakai wifi sekolah kan? Iya pakai wifi sekolah. Tapi kebetulan tadi saya harus pakai itu. Karena wifi-nya kan banyak mati jadi gitu. Tapi kendalanya itu sering terjadi. Enggak ada ini. Kali Soalnya pertama kendala. iya. Soalnya yang tahun kemarin itu beda aplikasinya ya kan. Jadi aplikasinya dari sekolah sendiri. Iya. Jadi nggak perlu pakai keras-keras lagi bang. Pakai dulu, yang mana saya Bahasa Indonesia aman, Aman. nggak ada soal orang pengecer gitu. Ya banyak banget sih mas kayak gitu.
Jadi harus teliti banget, harus teliti banget. Jadi kita tidak pulang-pulang juga. Prakteknya biasanya banyak. Iya, banyak banget. Apalagi di agama itu kan, kalau di agama banyak ke terjemahan gitu, kayak surat-surat terjemahan gitu. Apalagi perilaku sehari-hari itu. Kalau misal sekalinya ada fokus ya, itu kayak terkecoh gitu. Berarti ulangannya ada yang bilang sampai yang terakhir. Kalau bagian bisa lainnya apa kalau kita lihat? Jadi apa deh ya? Ini barang akhirnya laminasi, pasaran, Pengertian poster, ada poster juga masuk. Tapi aman ya kalau semuanya. Walaupun di dalam masih bisa mengerjakan ya. Kita toleransi ya dari gurunya. Karena kita kan di depan gitu, jadi punya di sana, jadi di sana juga yang dalam dulu. Tapi ini nggak kalau yang aplikasi itu teman-teman masih bisa buka aplikasi lain ya? Itu untuk uji gitu layarnya. Jadi langsung disiapkan. aku buka wifi aja, wifi kalau misalnya wifi mati kan mulai dari Harus dimatikan saja dulu. Kalau lagi itu aplikasinya. Tadi bunyi gitu. Iya, itu kalau Kena mati juga dia langsung bunyi. Tapi teman-teman pernah ngalami? enggak. Karena gimana? Ya kan kelas lagi seperti ini. Aku kan nggak panas nyampe yang paling kan. Tinggi. Bunyi mas. Tapi udah selesai. Udah selesai. Teman-teman semua ngoleh aku semua. Panik ya? Panik gitu. Tapi udah terkirim kan? Berarti nggak bisa ya? Nggak bisa buka aplikasi lain gitu ya? Terusnya selain begitu, layarnya tetap apa ya? Cek-cek gitu. Saya tuh terang mas. Saya tuh mas. Bisa terang itu. Warnanya juga full. Otomatis full ya? Jadi kalau misalkan ada telepon masuk kedengaran dan kita nggak bisa angkat. Cuma bisa ting 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 ting. Jadi mas aplikasinya itu langsung keterangannya full. Volumenya juga full. Otomatis gitu. Tapi teman-teman kalau ngeliat HP-nya nggak kayak silau-silau gitu. Nggak bisa dia kayak di panopan gitu. Jadi enak pakai kertas atau pakai handphone? Jujur pakai kertas. Pakai kertas ya. Kenapa pakai kertas? Bisa nyontek Pak. Oh. Terang-terangan dulu. Terang-terangan. Tapi selain nyetek masih belajar kan? Iya, masih. Udah hari pertama ya masih ada hari-hari berikutnya gitu ya. Tapi teman-teman sudah belajar pastinya pasti bisa melakukan seperti itu ya. Oke, teman-teman. Iya, sebenarnya kita belum saling mengenal gitu ya. Kita perkenalan dulu ya. Mulai dari Mas nama Mas Fatah Mamal, ketemu selanjutnya Mas Fatah Nanja, Fatah dari mahasiswa Universitas di Malang, jurusan dengan teknologi gitu ya. Kalau dari Mas ya? Mas Dendi ya. Kalau itu Mas Saya itu Iya, Mas ini kebetulan ada saya jadi udah saling kenal gitu ya. Jadi nggak apa yang kenal lagi. Juga apa ya oke ya. Oke. Kalau Mbaknya Zahra. Oke. Kalau Mbaknya Aisyah. Anjar. Dan teman-teman kelas 11 semua. Kelas 11 semua. Oke baik teman-teman. Sebelumnya teman-teman sudah pernah ikut konseling nggak? Konseling apa dulu? Belum. Kalau di sekolah pernah ikut bimbing konseling atau bimbingan gitu? Kayak kita dapat guru TK, Saya terakhir cerita mau SMP, berbeda sama SMP. Di sini belum pernah kayak konseling berapa gini ya? Belum pernah. Kalau konseling individu pernah? Jadi berdua sama
banyak, teman-teman banyak. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi konseling kelompok hari ini, kita explain terlebih dahulu ya, agar teman-teman udah semangat karena MBG tadi, biar makin semangat hari ini. Nah, Mas ingin cek kefokusan teman-teman. Cara lainnya adalah sambung kata. Contoh, misal Mas bilang lampu, huruf terakhirnya apa? Apa? Ular. Nah, itu ya. Bebas, boleh benda, hewan, barang gitu ya. Oke, udah siap? Ya. Oke, dimulai dari Mas ya. Apa ya? Sumpit. T. Tahu, ular, Rambutan. rambutan, N. Naga. Naga, A. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, berarti teman-teman masih fokus ya, masih bisa memberikan dengan baik karena MBG tadi atau nggak fokus nih? Fokus. Nggak fokus aja karena MBG tadi gitu ya. Baik, teman-teman. Oke, terus kita lanjut ya. Oke, baik, teman-teman. Tadi kan sudah saya Mas jelaskan terkait dengan kelompok ya. Itu. Jadi nanti kita akan sistem kelompok yang mana nanti di sesi kelompok Bapak atau Mas akan selalu dilakukan 3 asas dalam prosesnya, karena asas keterbukaan. Teman-teman di sini bisa secara terbuka untuk menanyakan masalahnya, perasaannya, ataupun apa yang telah menyenangkan dalam dirinya seperti ya. Jadi tidak perlu takut atau bijak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah asas kesukaraan. Jadi di sini teman-teman datang untuk melakukan sesi kelompok atas kemauan sendiri, atas inisiatif sendiri tanpa ada dorongan dari orang lain, dari teman, dari keluarga ataupun yang lainnya seperti ya. Dari teman-teman sini apakah secara sukarela dalam sesinya atau gimana? Ya, Sukarela ya. Oke, seperti yang hidup kemarin ya, hidup PA ya. Kemudian tadi ada yang namanya kesehatan. Jadi teman-teman di sini tidak perlu khawatir untuk bercerita tentang permasalahannya, kalau kisahnya, karena di sini Bapak akan atau Mas menjunjung tinggi yang punya kerahasiaan. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman akan tersebar dalam permasalahannya ke orang lain ya. Dan harapannya di sini teman-teman bisa menjaga kerahasiaan permasalahan teman-teman satu sama lainnya seperti ya. Apakah ada bersepakat itu teman-teman? Ya. Oke, baik, selanjutnya untuk waktu. Nah, dari teman-teman sendiri, apakah ada kesepakatan waktu untuk sesi konseling kelompok ini? 50 menit, apakah setuju? Ya, setuju. Setuju ya? Sepakati 30 menit, 50 menit? Ya. Aman? Apakah ada saran lain dari teman-teman? Nggak ada. Ada ya? Oke, baik, 50 menit ya untuk sesi konseling hari ini. Kemudian nantinya di sesi konseling kelompok teman-teman juga akan aktif untuk bertanya, berpendapat, ataupun menyampaikan permasalahannya secara terbuka ya, agar kita semua bisa menemukan akar permasalahan dari masing-masing teman-teman dan bisa menemukan solusi nantinya seperti ya. Oke, baik, kemudian nantinya ketika teman-teman ingin memberikan pendapat, bertanya, teman-teman berusaha untuk mengatakan terlebih dahulu. Selanjutnya nanti saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya, pendapatnya, atau yang lainnya gitu ya. Oke, baik, teman-teman. Kemudian dari teman-teman apakah ada kesepakatan lain yang kita sepakati hari ini? Tidak ada kesepakatan lain? Kayak apa ya? Mungkin dari teman-teman yang baru hadir bisa jalan dulu agar kita fokus hari ini. Sudah ya. Ya. Oke, teman-teman selanjutnya ya. Dari teman-teman pastinya untuk sesi konseling kelompok hari ini teman-teman datang ke sini bukan karena apa-apa, pastinya ada permasalahan yang mengganggu jalannya hari-hari teman-teman seperti kayak kurang nyaman dengan aktivitas sehari-hari atau yang lainnya seperti ya. Nah, Mas ingin tahu lebih singkatnya lebih
Ya, atau kuliah juga. Jadi Mas Rifki ini kurang namanya sikap asertif gitu. Jadi memang pleaser ya, kalau istilahnya zaman sekarang people pleaser gitu ya, kayak enakan gitu ya. Jadi sering kali bilang iya, misal Rifki kalau Rifki pengennya sibuk, lagi sibuk tapi mengiyakan gitu ya, karena takut dikutilkan, takut punya teman gitu. Kalau Mbak Zara, yang di pertemanan kan saya sudah punya teman juga yang baru di bank SLS itu yang baru dan setelah teman saya itu punya teman lain kenalan yang lain jadi kayak saya tinggal itu kayak gitu mas jadi dia udah punya teman kayak kita baru teman lagi kayak tinggal gitu. jadi teman kayak pertemanan gitu ya, ketika Mbak Zara masuk ke dunia yang lebih baru dan teman Mbak Zara ini punya teman baru, sehingga Mbak Zara ini seringkali dikucilkan, dilakukan, dibiarkan gitu aja, temannya dapat teman baru lagi. Kalau Mbak Tisha, Aku tuh orangnya belum banget gitu kayak kalau banyak orang kayak belum gitu loh mas. Aku pernah juga jadi MC berbagi. oh sama sih. Iya, aku tuh kayak grogi gitu kayak bisa nggak ya kayak nggak percaya diri banget orangnya. Jadi Mbak Tisha ini kita mengenal kurang adanya rasa percaya diri, jadi bakal gitu. Iya, kurang banget. Iya. Kalau Mbak Ajar, Saya punya teman masa lalu. Dia itu masih kecelakaan. Jadi permasalahan yang Mbak ini adalah ketakutan dari masa lalu gitu ya, karena kecelakaan. Nah, jadi kan Mas sudah mendengar dan mendengar permasalahan yang dialami oleh teman semuanya. Dari permasalahan itu kita sepakat terlebih dahulu, kira-kira permasalahan siapa yang kita akan bahas terlebih dahulu, atau ada yang ingin mengajukan permasalahannya? Oh, Mbak Ajar. Iya. Oke, teman-teman sepakat ya untuk Mbak Ajar hari ini. Oke, nantinya kalau hari ini kita fokuskan ke permasalahan Mbak Ajar, pertemuan selanjutnya kita fokuskan ke permasalahan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi bergantian gitu ya. Oke, baik. Mbak Ajar ya, sudah siap Mbak Ajar menceritakan? Oke, Mbak Ajar. Jadi mungkin dari Mbak Ajar jadi bisa diceritakan secara singkat dan berikut bagaimana permasalahan Mbak Ajar ini. Nah, awalnya tuh saya tuh masih umur 5 tahun ya. Yang namanya anak-anak ya kayak kelihatan sudah rumah saya itu di sekitar pedesaan kan. Di pedesaan itu kan pasti ada sungai-sungai gitu ya kan, di dekatnya sawah tuh. Nah, di sebelum sungai itu ada jalan. Nah, kondisinya saya waktu itu mau nyebrang mas. Habis mau nyebrang, saya nggak noleh-noleh ya namanya anak kecil ya. Itu langsung tiba-tiba ada motor dari timur ke barat, saya mau ke utara mas. Itu tiba-tiba kayak menabrak saya. Habis menabrak saya sudah tidak sadar, ditolong sama ayah. Habis itu dibawa ke habis itu dijahit di belakang telinga saya. Jadi Ini permasalahan kajian ini trauma ya, karena dulu pas kecil ingin main ke sungai-sungai itu, di keluar sungai itu ada jalan dan Mbak Ajar ini ingin nyebrang, namun ternyata ada motor yang menabrak Mbak Ajar sehingga Mbak Ajar mengalami luka di bagian belakang kepala, telinga gitu ya. Akhirnya harus dijahit dan dirawat ke IGD gitu ya. Mbak Ajar.
menyebutkan kecelakaan yang ketabrak tadi yang timpa sepeda motor gitu ya. Sempat juga ke rumah sakit juga. Iya, karena mungkin seminggu gitu. Dirawat. Iya, ada di rumah juga. Kalau udah isinya, Oh, aku dulu pernah jadwal dari Suapan. Jadi sampai kalau aku udah aku beda Iya. karena aku bocor gitu kan. Kalau aku jadi aku main-main sama temen aku terus sebelum apa pas main-main tuh kepleset masuk tuh buat itu nggak taunya ternyata ada batu paling bangunan itu kan pokoknya nggak tahu kan Iya. aku keluar ke rumah juga keluar sama ayah aku itu ternyata kok kepalanya kok basah kenapa pas dia ternyata darah semua apa jadi ke ini deh ke jadi pernah mengalami kecelakaan namun jadi terpleset gitu. iya Sampai buat banjir juga ya. Iya. Tapi sama seperti banjir. banjir Luka di hutan gitu. Jadi banjir menyampaikan banjir ini pingsan atau OGD gitu ya. Sempat pingsan juga gitu banjir. Sempat pingsan juga dari teman-teman. Jadi sempat pingsan ketika sadar banjir itu perasaan apa? Ya, saya pernah apa gitu. Nah, terus itu ada kebetulan ada mama, ada ayah, terus ada tetangga saya itu sampai panik dan dia gimana ini gimana pakai bahasa Madura gimana ini anak saya gimana padahal itu saya setengah sadar posisinya kayak mata terbuka sedikit tapi tidak bisa ngomong gitu. Nah, habis itu habis selesai ini ya yang pas pada saat dijahit itu saya dengar sekali itu yang pas jahitan masuk itu saya kedengeran soalnya di dekatnya telinga kan itu saya setengah sadar mas posisinya di sana saya takut gelisah ini saya diapakan gitu jadi gitu ya kayak bingung gitu. Jadi banjir ini sangat sadar ya. Iya. Dan merasakan bunyi cerita saat itu ya. Dan rasanya panik gitu ya, takut gitu. Namun banjir terselesaikan pada saat itu proses penyelesaian. Iya, alhamdulillah sudah selesai. Pokoknya sudah dijahit langsung dibawa pulang. Dibawa pulang gitu ya. Ya, dari kejadian itu saat pulang banjir aktivitasnya berarti berubah ya, seperti apa aktivitasnya banjir? Ya awalnya mama itu kayak lumayan marah dan kesel sih sama saya. Saya waktu itu kan
dikasih itu pelajarannya agar tidak merasa sakit pendidikannya atau tidak dikasih? Dikasih tapi suaranya kan yang pada saat jam berenang, iya pada saat apa sih bilang jarum, iya jarumnya berenang itu masuk, jarumnya itu masuk kedengeran banget kayak gitu. Gak ngerasain apa-apa, cuma ngerasain bunyinya itu deketnya telinga soalnya. Dekat dengan telinga. Iya di sebelah ini. Karena ketika menyampaikan tolong dikeraskan ya sama dia. Jadi teman-teman yang lain apakah ada yang bertanya? Silakan belajar. Ada kamu kan dulu sempat ada tuh sampai masuk kelas di malam-malam kok rasanya gimana kayak kok kamu nggak kayak dulu ya sama aku kok semuanya kayak nggak sama aku gitu padahal aku kan kejadiannya benar-benar nggak sengaja gitu kamu perasaannya gimana apa itu atau kamu gimana? Awalnya saya merasa sedih banget lah, apalagi dimarahin kedua orang tua kan, dimarahin kedua orang tua. Tapi di sisi lain saya tuh mikir kalau misal orang tua itu baik loh pada saya, mereka melarang demi kebaikan gitu. Jadi saya udah pasrah aja gitu. Jadi orang tua tuh Tipe orang tua yang tegas itu ya yang perhatian gitu. ya Kalau di luar para tua mengenai lembaga aja, namun belajar menyadari ya bahwasanya sikap orang tua terhadap lembaga itu berbeda gitu ya. Jadi lembaga aja dan memberikan terbaik di lembaga aja seperti itu ya. Namun belajar beberapa kali merasa kesal gitu ya. Nah, gimana ya? Oke, teman-teman yang lain apakah pernah mengalami kejadian yang sama ataupun mendapat ya, apa yang disampaikan aja gitu. Ya, ya. Oke, baik aja. Oke. Jadi belajar sempat apa ya tertekan ya ataupun sehari-hari sama orang tua gitu ya. Itu sama orang tua dari 5 tahun sampai kapan? sampai sekarang Sampai dia sekarang. ada jemput Sampai ya. sekarang gitu. Rasa takut itu masih sekarang. Iya. Jadi belajar ketika keluar entah itu sekolah, kerja kelompok atau main itu di antara orang tua. Iya, dia Kalau di SMP belajar apakah masih memiliki perasaan yang sama ataupun memiliki pemikiran kayak kenapa ya aku harus sama orang tua terus, aku kayak harus mencoba sendiri, apakah mereka terpikat dalam belajar? pernah Bagaimana? waktu itu ada di posisi dimana saya tuh kayak diajak kamu SMP jauh lah, harus lebih dewasa lagi. Soalnya teman-teman saya itu banyak yang kalau SMP 5 itu banyak yang dari Pasir Putih. Nah mereka itu terbiasa naik sepeda atau naik angkot sendiri gitu. Jadi kayak saya diajak seperti itu, saya merasa gimana ya depannya, masa saya harus jadi beban terus, saya sampai berpikiran seperti itu mas. Jadi perasaan beban yang beban itu merasa orang tua terbebani oleh belanja karena mereka terpukul. Nah karena itu ditimbulkan karena sering dikaitkan kayak kenapa sih kamu udah SMP kok udah bisa mandiri gitu ya. Kamu belajar akan menyampaikan kalau Pak, Bu, aku takut gitu namanya perasaan sebenarnya dalam diri mereka pada orang lain. Saya lumayan takut sih mas kalau mau
gitu ya, habis nyari sudah selesai saya diantarin ke rumah sebagai ya pertama gitu. Ini apa itu awalnya ada ngomong saya kecelakaan di jasa, tapi kayak ngomong ini sepedanya dipakai saya bu tadi mau ke Panji katanya gitu. Iya biar gak dimarahin gitu. Pas saya posisinya kayak gak takut gitu ya kan, katanya maunya saya ya namanya punya insting lah ya antara ibu dan anak itu kayak ngomong kamu kenapa, biasanya kamu kayak gini. Itu saya sampai nutupin bekas-bekas saya. Kamu kenapa, coba lihat tangannya, dilihat ini kamu kok di perban situnya. Iya kan saya jatuh. Kamu jatuh di mana, katanya itu temennya yang jatuh, tapi kok kamu yang jatuh. Iya tadi saya ada fokus. Ya udah makanya kamu hati-hati kalau berkendara itu hati-hati. Waktu itu kan kamu sempat ketabrak juga. Kamu ketabrak di mana itu? Saya jujur dan pada saat itu saya jujur. Saya kecelakaan di Anjasa, saya bilang gitu. Tapi saya tidak bilang kalau misal putri teman saya itu kecelakaan juga gitu. Cuma bilang seperti itu ya. Habis itu sepedanya gimana? Sudah diganti sama Pak Andi. Oh iya dah, karena ada istirahat. Tapi tidak seterkekang itu. Untuk ayahnya saya waktu itu tidak tahu posisinya spakbornya itu udah diganti. Jadi saya kalau misal saya lupa saya punya juga di sini di sini. Nah jadi saya setiap hari pakai lengan panjang semua biar tidak kelihatan ayah. Saya bilang ke mama jangan bilang ke ayah, saya takut dimarahin lagi. Saya bilang kayak gitu. Trauma saya kecelakaan tuh di alam bawah juga ya, takut dimarahin. Nah sejak saat itu ya saya takut mau naik sepeda sendiri. Kita anterin aja dah mah, saya takut gitu, takut ketabrak lagi gitu mas. Dulunya Mbak Aya ini pernah mencoba ya melakukan tahun keluar bermain di sana, dan yang pertama yang kedua kemudian dilanjutkan keadaan karena berkendara sendiri ya, jadi bekerja jauh kemudian. Namun pada saat itu Mbak Aya memiliki yang sama seperti tahun lalu, namun bedanya Mbak Aya ini yang menabrak, bukan yang ditabrak seperti itu ya. Dan dari itu Mbak Aya mulai muncul ketakutan besar atau orang tua, ayah, ibu, kemudian kita takut terhadap jalan lagi atau berjalan lagi karena trauma lagi, karena terulang lagi dari masa lalu seperti itu ya. Ketika Mbak Anda menyetir sepeda motor begitu ya, apa yang akan terjadi? Awalnya happy aja kan, soalnya mau ke Pantai Barongan, misalnya katanya view-nya bagus. Jadi saya happy aja. Habis itu temennya saya itu bilang katanya ya hati-hati ya, saya takut katanya gitu. Yang putri itu bilang, saya bilang tenang, masa muda tidak datang 2 kali katanya saya itu. Habis itu saya itu entah kenapa saya bengong nggak tahu saya mikirin
Jadi aku antara aja pada saya daripada bagian ini serangan di situ ya. Tapi semenjak SMK ini sampai kelas 11 sebenarnya apakah pernah mencoba lagi melakukan bernegara sendiri? Sampai sekarang masih belum boleh. Masih belum diboleh, tapi ada rasa keinginan. Iya, kalau bolehnya itu kayak pengen lihat lagi, pengen jalan-jalan lagi, pengen nyoba hal itu lagi. Tapi kalau misal ada orang tuh pasti bilang, "Anjar mau kemana? Mau keluar? Biar mama aja yang antar." Gitu pasti. Jadi nggak dibolehin sama orang tua ya, atau ingin lagi gitu ya. Oke, belajar di kelas 10 kelas 11 pernah ada keinginan namun tidak terrealisasikan ya. Namun dari kelas 10 sampai kelas 11 di sini banyak permasalahan kerja. Kalau melihat sih enggak ya, tapi kalau misal suruh nyetir aku masih takut. Jadi akurannya lebih ke harus berkendara kita harus melihat di jalan di sini. Dari teman-teman yang lain apakah ada pengalaman pendapat terkait dengan aja? Di sini Bapak izin mengklarifikasikan ya, artinya kita pulang sekolah yang berarti kita menyatakan tidak dan bisa menjelaskan di dalam lagi seperti yang kemudian jadi belajar ini memiliki trauma terhadap kejadian kecelakaan karena waktu 5 tahun namanya pada saat itu Mbak ada tidak segera di pemasangan dan dibawa ke rumah sakit dijahit saat itu terdengar suara ceritanya seperti apa, rasanya seperti apa, rasa kayak ada yang bergerak-gerak begini ya, dan juga suara-suara itu ingin belajar, kemudian belajar mulai takut untuk berjalan, keluar rumah, takut dimarahi orang tua, sehingga beberapa kali belajar ini ketika keluar ya tanpa orang tua. Nah, namun Mbak Anjar ini berusaha ya untuk selangkah digunakan keluar rumah seperti apa? Apakah seperti itu ya? Baik, kemudian dari situ Mbak Anjar mulai ikut sebuah kegiatan di sana teman-teman anak pramuka yang tidak dia dan itu sepulang pramuka Mbak Anjar jalan-jalan ke pantai bersama teman-teman dan di pos sana Mbak Anjar sudah bisa mengendarai motor dengan bahasa senang, happy gitu ya. Namun ada suatu kejadian yang mana Mbak Anjar ini alami menabrak gitu ya. Dan itu timbulannya bukan trauma, bukan trauma dari itu pada jalan, namun di lain sisi Mbak Anjar juga takut trauma dimarahi oleh orang tua seperti ya, sehingga sampai sekarang kelas 10, kelas 11 sampai sekarang pun Mbak Anjar tidak bisa mengendarai sepeda motor karena dia tidak diperbolehkan oleh orang tua seperti ya. Maka bisa seperti itu Mbak Anjar. Dari Mbak Anjar sendiri apa sudah menemukan solusi dari teman-teman tadi? Ada ini bukan ya? Siapa? Iya, masih dulu. Sempat terbawa mimpi Waktu itu aku pernah terbawa mimpi bagaimana terbawa mimpi? posisinya karena kayak itu mimpinya itu sesudah saya kecelakaan di Adesa. Nah itu mimpinya itu saya bermimpi numpang jaga jalan. Itu saya jaga jalan di Pasir Putih. Habis jaga jalan, di sana kan harusnya kenceng kan ya. Harus kendaraan terus kendaraan itu kan kenceng banget ya. Nah habis itu waktu itu shiftnya saya kebetulan saya shift malam, waktu di mimpi itu shift malam. Nah saya itu berusaha untuk ngepelanin seperti ini. Habis ngepelanin saya malah yang ditabrak sama truk. Jadi tiba-tiba saya bangun saya kaget. Untuk bukan kenyataan, saya langsung
dari Mas Evi. Bisa jalan kaki anak muda asas beda ya. Kalau dari pelajaran Mungkin bisa juga ini karena hari libur gitu ya, hari liburnya yang kita kalau belajar itu sekali apa sekali aja itu harus dua-duanya itu. Jadi ibunya yang goceng, jadi kayak yang kita untuk belajar. ibu untuk masuk belajar sekian bersama ibu gitu ya. Kalau dari Mbak Tisha, apa nih? Kayak belajar pelan-pelan aja, biar salah kita mama, biar tidak terlalu hafal mendalam. Dari banyak sendiri dari saran-saran teman-teman, solusi teman-teman, kira-kira solusi mana yang bisa Anda lakukan dalam jangka pendek ini? Mungkin saya sekolah-sekolah saya mau mulai lama supaya bisa dikenal misalnya kejadian itu kan sudah 1 tahun yang lalu gitu saya bisa lebih hati lagi. Nah tapi kalau perkara nggak percayanya mungkin mama dibonceng dulu sama saya, misal mau ke pasar mau kemana gitu ya saya lebih berhati lagi tentang itu. Banyak sudah membuat solusi ya. Jadi solusinya adalah bertanya ingin merayu mama kerja yang diperbolehkan melihat sepeda motor sementara mama mengatakan kayak memantau seperti itu kayak meyakinkan gitu yang di ke pasar seperti kan oleh acara tadi ya. Oke, belajar saya sangat berbeda dengan yang harus sudah memberikan solusi dari permasalahan dari sendiri. Saya anggap dari solusi ini dari belajar bisa menerapkan kemudian besok ataupun setelah ini ya. Dari teman-teman sendiri apakah ada yang bisa mengenal dari pertanyaan lanjutan? Kalau sudah cukup dari belajar apakah bisa mengenal? Tidak ada. Baik, tidak ada. Bapak ingin merangkum ya dari awal. Ya. Nah, belajar itu permasalahan trauma dari kecil dari 5 tahun sampai sekarang. Nah, takut karena ada jalan. Kemudian juga karena ada terjadi kecelakaan. Kemudian kecelakaan itu dari 2 kali. 5 tahun karena belajar ketabrak sehingga juga OBD dan dijahit. Yang kedua terjadi ketika belajar jalan sama teman-temannya dan akhirnya belajar ini menabrak sebuah kendaraan ya. Dari situ muncullah trauma yang terjadi dalam diri belajar dan takut dimarahi oleh orang belajar sehingga sampai saat ini SMP kelas 11 belajar takut bekerja sendiri atau keluar rumah sendiri dan bahkan ketika keluar rumah pun harus ditemani oleh orang tua agar merasa aman, merasa kayak beda sesuatu gitu jadi atau itu belajar. Nah dari itu pun belajar bisa membuat solusi hari ini dengan cara merayu para keluarga Anda dan meyakinkan orang belajar kalau belajar sudah tidak takut lagi dengan trauma itu dan belajar bisa meyakinkan orang belajar bahwasanya aku bisa menjadi sendiri kalau aku tuh nggak takut belajar gitu. Jadi ya apakah bisa belajar kembali ya? Belajar apakah ada di sini lagi? Tidak ada. Tidak ada. Seperti yang disampaikan Mas Adja di awal karena kita lihat menit dan waktu sudah cukup 20 menit hari ini. Apakah kita sepakati untuk diskusi hari ini? Ya. Baik, kalau kita sepakati sesi hari ini kita tulis saja ya sampai diskusi ya. Nantinya kita berdiskusi melalui puasa untuk melakukan sesi selanjutnya ya untuk permasalahan gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman karena teman-teman sudah bertanya, berpendapat, memberikan saran dan tadi sudah menyampaikan semua dengan secara terbuka, secara nyaman gitu ya. Bapak sangat bangga, Mas sangat bangga dengan pembelajaran yang berada di sini. Oke baik teman-teman, selanjutnya teman-teman bisa mengenalkan ke hari-harinya ya. Langsung pulang atau main?